Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwat, ikhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Insyaallah malam ini kita masih akan melanjutkan baca kitab yakni Ahaditsul Akhlaq, masih di dalam bab tentang uququl walidain, yakni bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kita kemarin sampai di halaman 56 kalau nggak salah ya, sampai 56. Baik. Kita ulang lagi halaman 56, yakni hadis Abdullah bin Amr bin As. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala minal kaba'ir indallahi ta'ala ayyastasibbar rajulu liwalidihi. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Ay ayakuna sababan fi sabbi walidayhi. Bi ayyakuna sababan fi satmi walidayhi alal ma'na al-mubayyani fil hadis. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma telah berkata, minal kabair, termasuk dosa besar di sisi Allah Ta'ala, yaitu ayyastasibar rajulu liwalidihi. Rawal Bukhari, yakni seseorang menjadi sebab kedua orang tuanya dicaci maki, dicaci maki. Ini maksudnya seorang anak menjadi sebab kedua orang tuanya dicaci maki, sebagaimana telah disebutkan di hadis sebelumnya. Yaitu kemarin kita contohkan, misalkan antara A dan B ini bermasalah, punya masalah. Lalu A mencaci maki dan mencela kedua orang tua B. Maka B membalas dengan mencaci maki dan mencela kedua orang tua A, ayah ibunya. Maka ini sama saja, A telah berbuat dosa besar. A seakan-akan dia telah mencaci maki orang tuanya sendiri. Maka ini perlu diperhatikan di sini. Termasuk para santri, baik yang tulab, ya laki-laki maupun perempuan, diperhatikan. Ini jangan sampai terjadi. Dan ini termasuk dosa besar. Qala wala'nul walidaini ibtida'an yakunu bimuwajahatihima billa'ni mubasyaratan wa amatasabbub fa wa ayyal anar rajul abar rajul wa yasubba abahu wa yasubba umahu bima'na annahu yajurru la'na ila walidayhi wa yatasabbabu fihi. Dan melaknat kedua orang tua ibtidaan,
Ini maksudnya secara langsung, yaitu dia menunjukkan laknat ini langsung kepada kedua orang tuanya. Si A, misalkan seorang anak langsung mencaci maki, melaknat bapak ibunya. Adapun menjadi sebab, berarti semacam tadi, seseorang mencela orang tua temannya, mencela ayahnya, mencela ibunya, maka temannya ganti membalas mencela dan mencaci maki orang tua dia, ayahnya ataupun ibunya. Maknanya adalah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kedua orang tuanya dicaci maki dan dicela. Maka ini dia menjadi penyebab bapak ibunya dicaci maki dan dicela. Maka semakna dengan ini juga, jangan sampai seseorang melakukan sesuatu yang menjadikan orang tuanya, bapak ibunya ini tercela. Tercela karena ulahnya, karena perbuatannya. Maka seyogyanya seorang anak ini bisa mengangkat nama baik kedua orang tuanya, kalau bisa itu, mengangkat yang tinggi. Jadi melakukan sesuatu yang menjadikan orang tuanya ini namanya terjaga. Jangan sebaliknya, melakukan sesuatu, entah perbuatan atau ucapan, yang justru hal itu menjadikan sebab bapak ibunya ini tercela dan dicaci maki orang, maka ini tidak boleh. Termasuk pada praktiknya semacam tadi. Maka ini sama saja dia telah mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Dan itu masuk minal kabair, termasuk dosa besar. Qala Malik, wa hadza amrun yaksuru inda man la khaya'a indahum wa la khaufa minallahi tabaraka wa ta'ala fi majalisihim wa liqa'atihim yatabadaluna la'nal aba' wal ummahat wa yajri ala lisanihim al-la'nu aktsar minas salam war rahmah. Dan ini merupakan perkara, ini ada perkara yang banyak terjadi pada orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika orang itu punya rasa malu dan takut kepada Allah Ta'ala, gak mungkin itu terlontar, gak mungkin itu terjadi. Maka ini banyak terjadi pada orang-orang yang tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka melakukan di majelis-majelis mereka, pertemuan-pertemuan mereka, mereka saling melontarkan laknat terhadap siapa? Bapak dan ibunya. Jadi enggak langsung melaknat B, tetapi langsung A mengatakan ayahmu begini, ibumu begini, gini. Nah, ini. Yang dibawa-bawa adalah orang tuanya. Yang dicaci maki dan cela ada orang tuanya. Maka dibalas pun demikian, saling membalas. Maka beliau sebutkan sini, jadi yang terlontar di ucapan mereka yang paling banyak adalah laknat. Ucapan laknat, saling melaknat kedua orang tua masing-masing ini lebih banyak dilakukan daripada ucapan salam dan rahmah. Daripada ucapan salam dan rahmah. Maka ini tentu tidak layak. Ini terjadi pada diri seorang muslim, seorang mukmin. Wa yakunu al-haddu al-awfaru min tala'unihim lil aba' wal ummahat. Fala yuwajjahu al-wahid atau yuwajjihu al-wahidu minhum asyatma liman syatamahu wa innama yuwajjihu asyatma liwalidayhi wal akharu yubadiluhu dalik wa hadza kulluhu min riqqatid din wa wahail iman
wa khissati tabai wal lu'mi wal iyadu billah. Maka yang terkena, bagian terbesar yang terkena laknat, yang menjadi sasaran laknat mereka itu adalah bapak dan ibunya. Lil aba wal ummahat. Maka salah satu dari mereka tidak menunjukkan celaan, caci makian itu kepada yang mencelanya. Tidak. Misalkan A tidak mencela B, tapi yang dicela justru orang tuanya. Itu loh. Orang tuanya B ini. Diolok-olok, dicaci makin orang tuanya. Ayam bapakmu gini-gini misalkan itu. Nah, ini juga ganti begitu. Ganti demikian. Maka wahadza kulluhu. Nah, perhatikan, semua ini terjadi karena sebab apa? Min riqatiddin. Karena lemahnya agamanya, lemahnya keimanan mereka. Maka tidak seyogyanya orang-orang yang sudah belajar agama, sudah kenal ngaji, iman, mempelajari tentang iman, imannya yang kuat, ini terlontar hal-hal semacam itu. Maka ini sekali lagi terjadi min riqatiddin. Karena tipisnya agama mereka, maksudnya minimnya agama mereka, menunjukkan imannya ini lemah. Demikian juga tabiat yang kurang baik, tabiat yang jelek, karakter yang tidak bagus. Wal iyadu billah. Kita berlindung pada Allah dari hal itu. Dan hal semacam ini banyak. Benar kalau dikatakan demikian. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ingat. Rasulullah SAW menyebutkan di sini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Masa mencela dan mencaci maki itu ucapan yang baik? Kotor. Ucapannya tidak baik. Menunjukkan orang itu jelek perangainya. Enggak tahu adab. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar enggak akan mengucapkan itu. Karena ucapan dia nanti akan tercatat, dicatat. Ucapannya akan dicatat. Benar dia melontarkan, melampiaskan nafsunya. Apa yang ada pada dirinya akan, tetapi ingat, semua itu nanti akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan, dan semua akan ada nilai pahalanya. Maka di dalam sebuah hadis sudah disebutkan, seseorang ini benar-benar mengucapkan ucapan-ucapan yang dia tidak peduli dengan ucapan itu, tapi ucapan yang mengandung suhtullah min suhtillah, yang dimurkai oleh Allah, yang ternyata menjadikan sebab ia jatuh di dalam neraka yang sangat dalam. Ada juga seseorang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang dia terlalu berpikir, tapi ucapan yang diucapkan adalah ucapan-ucapan yang termasuk perkara ucapan yang diridhai oleh Allah, jadikan Allah ridho, yaitu menjadikan sebab ia masuk surga. Maka sekali lagi berarti kita harus menguatkan iman. Kita harus menguatkan iman dengan apa? Dengan ilmu. Dan ilmu yang didapat hendaknya menjadi penguat iman kita. Hendaknya ilmu yang kita dapatkan berupaya untuk diamalkan, dicamkan. Ketika mau berucap mikir, oh iya ini enggak boleh. Maka termasuk ilmu semacam ini. Maka ya hadis ini termasuk ilmu. Sehingga ketika kita mau melakukan itu, ingat, oh ini dosa besar, enggak jadi. Takut ini dosa besar. Apalagi para tulab yang masih muda, ini perhatikan ini. Ini diperhatikan, dicamkan, ini jadi ilmu, dicatat. Santriwan, santriwati, ini dicatat, diingat-ingat, dan jangan sampai urusan antara teman, kemudian masa sepele membawa orang tua.
Kamu itu anaknya si anu itu, anaknya kamu, ibumu itu gini-gini. Ayahmu gini-gini, kakekmu gini-gini, terus ke atas. Ini dianggap sepele barangnya. Tapi ini sama saja ketika kemudian dibalas oleh temannya demikian, maka ternyata ini ada menjadi sebuah dosa besar yang sama saja nilainya. Anda telah mencaci maki dan mencela kedua orang tua Anda sendiri. Maka ini perlu diperhatikan. Qauluhum wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi ay anna hadza amrun gharib. Mustab'adun ayastamar rajul walidayhi wa la'allahum fahimu anna al-murada bis-satmi yani satmuhuma ibtida'an. Wa hadha yufidu anna satmal walidaini ibtida'an amrun mustaghrabun wala wujudalah wala yutasawwar ayakuna al-ibnu bihadzal mustawa wa bihadhihi dana'ah bi aywaji walidayhi bil la'ni wasatm. Ya. Ma annahu inda inkhitatil akhlaqi yujadu mislu hada bil man khatati akhlaquhum wa aqsa. Jadi perkataan mereka para sahabat bertanya, bagaimana ada orang yang mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya? Ini pertanyaan ini maksudnya adalah bahwasanya perkara seorang anak mencaci maki dan mencela kedua orang tuanya, ini ada perkara yang gharib, perkara yang aneh, perkara yang dianggap tidak mungkin terjadi, kecil kemungkinannya terjadi. Jaranglah terjadi semacam itu. Ini zaman dulu ya. Bagaimana seorang kok bisa mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya? Wala'allahum, barangkali mereka memahami bahwasanya dimaksud mencaci maki dan mencela ini adalah mencela kedua orang tua secara langsung. Maka ini juga memberikan faedah bahwasanya mencaci maki dan mencela kedua orang tua, ayah ibu, ya termasuk kakak atas ini adalah kakek dan nenek. Ya. Ayah ibu ini ada merupakan amrun mustaghrab, perkara yang dianggap asing, mustaghrab. Jaranglah terjadi semacam itu gitu. Walau wujudalah, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau sekarang bisa jadi sangat ada, ya kan? Sangat ada. Kadang-kadang tidak hanya mencela ya. Orang tuanya dibentak-bentak, kadang dipukul sampai semacam itu. Maka ini naudzubillah min dzalik. Wala yutasawwar. Dan tidak terbayangkan gitu ya. Tidak terbayangkan ada seorang anak dengan melakukan hal semacam ini gitu. Yaitu dia melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya. Enggak terbayangkan. So ada anak begitu. Gitu. Tapi realitanya ada. Ketika akhlak ini jatuh, akhlak seorang anak tersebut atau imannya menunjukkan lemah, akhlaknya jatuh, dan ini terjadi. Ini mungkin terjadi. Dan jangan sampai kita yang melakukan. Jangan sampai antum semua yang melakukan hal semacam ini. Setelah tahu ini adalah dosa besar, hindari dan tinggalkan. Inilah ilmu. Ketika kita mengetahui itu ada dosa, ketika kita mengetahui itu ada dosa besar, maka jauhi, tinggalkan. Disinilah faedahnya ilmu bisa menjaga seorang, yaitu semacam ini. Ketika orang tidak belajar, tidak ngerti, enggak ada membaca hadis tentang hal ini, bisa jadi itu dianggap sepele. Lebih berani karena tidak di hadapan orang tuanya, bisa jadi orang tuanya di rumah, bisa jadi orang tuanya di sana, jauh di sana, bisa jadi beda pulau. Tetapi ketika dia melakukan hal-hal semacam tadi, melakukan sesuatu apa mencela dan mencaci maki
kedua orang tua temannya kemudian dibalas semacam itu, ternyata sama saja dia telah mencaci maki dan mencela orang tuanya. Dan sekali lagi, ini suatu hal yang sangat buruk. Bahkan orang-orang dahulu menganggap itu adalah suatu yang tidak mungkin terjadi. Ini menunjukkan besarnya dosa perbuatan tersebut. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tasabbuba fi satmi walidaini mislu satmihima mubasharatan fasawa'un satama walidayhi ibtida'an aw satama walidayhi tasabbuban kullu dzalika min kibari dzunub. Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya melakukan sesuatu yang menjadikan sebab kedua orang tuanya dicaci maki dan dicela, itu seperti mencaci maki dan mencela kedua orang tua secara langsung. Wasawaun bisa dibaca wasawaun satmu walidayhi ibtidan, sawaun sama saja dia mencaci maki secara langsung atau mencaci maki secara tidak langsung, semua itu min kabairid dzunub, termasuk di antara dosa besar. Termasuk di antara dosa besar. Hada wa qad qala sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi', rawahu Tirmidzi. Hal ini karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu bukan orang yang ta'an. Jadi bukan yang la'an, bukan yang suka melaknat. Bukan orang yang suka melukai orang, menyakiti orang atau melaknat seseorang, atau fahish, kata-katanya kotor, atau berkata yang badhi, jorok-jorok, apalagi berbicara misalkan tidak mencela orang tapi omongannya kotor, binatang-binatang semua keluar, nama-nama binatang misalkan. Nah ini seorang mukmin tidak begitu, apalagi itu ditujukan kepada seorang mukmin yang lainnya. Maka bukanlah seorang mukmin orang semacam itu. Jaga mulut, jaga lisan. Nanti kalau dikaitkan dengan tadi, itulah orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengimani bahwa semua ucapan itu akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala atas ucapan itu, ada nilai pahalanya atau dosa ada balasannya, maka orang akan berhati-hati. Ingat, seorang mukmin enggak boleh berkata fahisyah, kotor-kotor, mulutnya jorok, kotor. Enggak ada orang yang suka ketika orang dikata-katai dengan semacam itu. Ini suka melaknat, sedikit-sedikit laknat. Laknat ini mendoakan supaya apa? Dijauhkan dari berkah dari Allah. Ini dijauhkan dari rahmat Allah. Ini laknat. Kullu hadza laisa min khuluqil mu'min wala min sifatih. Camkan ini. Semua ini bukan akhlak seorang mukmin. Apalagi seorang mukmin yang sudah tahu ngaji, sudah belajar ilmu, mondok misalkan, ya. Apalagi sudah lama mengaji, maka jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Berarti menunjukkan ilmunya enggak bermanfaat kalau semacam itu. Gak mungkin orang yang sudah ngaji gak tahu dalilnya. Bisa jadi tahu. Akan tetapi tadi dia tidak meresapi ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini bukan termasuk akhlak seorang mukmin, berkata yang kotor, berkata yang keji, suka melaknat, mencaci maki, mencela seseorang. Nah,
Wa idza kana la'nu 'amatan laisa min sifatil mu'min fa kaifa bila'ni aqrabi akribaihi ilaihi wa aktsarihim ma'rufan bihi wa ihsana ilaihi ummihi wa abihi. Apabila melaknat secara umum itu bukan sifatnya seorang mukmin, melaknat orang secara umum itu sudah menunjukkan bukan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan melaknat kerabat yang paling dekat? Orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling banyak berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, telah memberikan segalanya untuknya, yaitu ibunya dan bapaknya, tentu lebih lagi jawabannya. Ini. Walaka an ta'jab bi ayakuna walad fil bait fatahnu alaihi ummuhu wa tuqaddimu lahu ta'ama wa tu'tihi al-libas wa tatma'innu ala sihhatihi wa afiyatihi thumma yakhruju wa fayulki atasma yakhruju fayalqa sadiqan aw ghairahu fayatasabbabu fi la'niha la raiba anna hadza min dana'ati tabai wa su'il khuluq. Dan Anda akan heran bagaimana ya seorang anak yang berada di rumah disayangi ibunya, diberi makan, dilayani, diberikan makan, ibunya memberinya pakaian, ibunya merasa tenang dan nyaman, tenang hatinya ketika anaknya ini sehat. Ketika anaknya sehat wal afiat, ibunya senang. Rata-rata orang tua kan begitu. Kemudian seorang anak tersebut tiba-tiba dia keluar rumah, bertemu dengan temannya atau yang lainnya, lalu melakukan sesuatu yang menjadi sebab ibunya dilaknat dan dicaci maki dan dicela. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang semacam ini atau hal ini termasuk yakni tabiat yang kurang bagus dan merupakan akhlak yang tidak baik, akhlak yang jelek, menunjukkan jeleknya akhlak pada si orang tersebut atau anak tersebut. Wa fil hadisi tanbihun ala khuturati julasa'is su' wa khulata'il fasad. Faman yujalisuhum imma ay yu'allimuhu ayyal ana walidayhi mubasharatan aw ayyakuna ala aydihim la'nun lil walidaini bitasabbubi wa hum min akhtari ma yakunu alal mar'i fi dinihi wa aqidatihi wa ibadatihi wa adabihi. Fahum kama qala sallallahu alaihi wasallam kana fi khilqir imma ay yukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Di dalam hadis ini, perhatikan ini, terutama anak-anak, ya kita semua dan juga para santri, kita semua secara umum, di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek agamanya dan akhlaknya, bercampur dengan orang-orang yang rusak. Bahayanya bercampur dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Maka barang siapa yang duduk bersama mereka, dekat bersama mereka, dekat dengan mereka, mungkin mereka orang-orang yang jelek agamanya, berarti menunjukkan ucapannya kan kotor. Ini terasa.
Anak-anak kadang dekat dengan anak-anak, pergaulan dengan anak-anak yang ucapannya binatang keluar. Kadang ini anak-anak banyak, ada anak begitu banyak. Sedikit-sedikit ucapan yang terucap itu bukan tasbih, bukan ucapan-ucapan yang baik, tapi ucapan-ucapan yang kotor yang tercemar. Yang ini apa? Yang keluar. Sehingga orang yang dekat dengan mereka mungkin yu'allimuhu. Mereka ini akan mengajarkan kepada anak tersebut untuk apa? Untuk melaknat kedua orang tuanya secara langsung. Atau melalui mereka dia melakukan laknat, telah melaknat kedua orang tuanya secara tidak langsung. Dan orang-orang semacam ini, teman-teman yang tidak baik, orang-orang yang ucapannya kotor, ucapannya menunjukkan tidak ada akhlaknya, ini termasuk yakni sesuatu yang paling bahaya bagi seorang. Membahayakan bagi seseorang dalam masalah apa? Agamanya, membahayakan agamanya. Orang-orang yang dekat dengan mereka ini bahaya sekali tentang masalah apa? Agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlak adabnya. Ini orang yang berkumpul dengan orang-orang yang misalkan jarang sholat, mendengar azan di masjid, dia nyantai aja tetap ngobrol di sini. Jadi nggak ada keinginan untuk sholat. Orang ini pun kadang-kadang mau melakukan sholat gak enak teman-teman masih ngobrol mau pergi sendiri, ikut gak sholat, paling gak telat sholatnya, ya kan? Ketika teman-temannya pada obrolan omongan-omongan yang kasar, yang jorok, yang semacam tadi, mau ndak mau dia pun akan terbawa. Minimal terekam, apalagi anak-anak. Minimal terekam. Apalagi kalau mereka saling mencaci maki dan mencela antara keduanya. Maka paling tidak kalau orang ini datang dan dekat dengan dia, walaupun enggak langsung, mereka mengetahui itu dan suatu ketika akan ditirukan. Maka terkadang ini kita jumpai anak-anak kadang ketika enggak tahu kita mainnya di mana, di rumah enggak pernah diajari yang jelek-jelek, mulai pulang-pulang terus membawa sesuatu yang begitu-begitu, dapat di mana ini? Ya bisa jadi ketika dia bermain, tuh ada anak, ternyata anak-anak ini bagi mereka anak-anak yang biasa ngomong kotor ini kan biasa. Bagi anak kita kadang yang baru tapi terekam melihat, akhirnya ditirukan. Enggak pada saat itu, pada saat yang lain. Dan ini lingkungan, ini penting. Maka kita pada orang tua juga perhatikan dengan siapa orang itu bergaul, anaknya bergaul, itu penting. Hatta ya lebih bahaya sekarang, anaknya enggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bagaimana itu? Dengan gadget, HP. Anaknya di kamar aja tapi hubungannya chattingannya kemana-mana. Ya, ini kau pegang HP. Ini enggak mesti anak-anak, bukan masih usia anak-anak, usia sudah dewasa kadang tambah begitu ketika dibarengi dengan iman. Bahaya lagi sekarang ini, lebih bahaya lagi. Kayaknya nggak pernah kemana-mana, tapi ternyata pergaulannya, hubungannya dengan mereka orang-orang yang semacam itu. Sekarang nggak diucapkan tapi ditulis, sama saja. Sekarang nggak diucapkan tapi ditulis dengan tulisan-tulisannya. Dan justru dijadikan apa? Candaan ya, tawaan ya. Ketika ada kata-kata yang kotor tertawa. Nauzubillah min dzalik. Ini menjadi PR ya, bagi kita semuanya dan menjadi apa? Tadi peringatan ini ya. Hati-hati. Ingat, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Seorang itu akan mengikuti teman dekatnya. Hendaklah dia perhatikan man yukhalil. Siapa yang jadikan dia teman dekat? Siapa? Terkadang orang itu lebih mengikuti teman akrabnya dan teman pleknya, teman dekatnya daripada orang tuanya. Apalagi kalau udah mulai usia udah SMP, SMA ya. Ini yang jarang di rumah, sering keluar,
Justru yang diikuti ada biasanya apa? Teman-teman grupnya. Maka ini penting untuk diperhatikan. Maka hal ini sebagaimana teman-teman yang jelek ini ada sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya berteman yang dengan teman-teman yang jelek ada seperti yaitu pandai besi, tukang pandai besi. Anda pernah lihat pandai besi? Di sini jarang ya, tapi kan tahu kan pandai besi. Bukan tukang las tapi hampir sama, tapi pandai besi yang membuat apa? Ya, sabit, pisau dan ini yaitu apa maksudnya? Imma ayyukhriqa thiyabaka, mungkin dia pandai besi ini kalau kita dekat-dekat dengannya maka bisa saja percikan api ini akan bisa membakar bajumu, atau mungkin kalau enggak begitu engkau akan mendapatkan aroma bau yang tidak enak. Intinya enggak ada kebaikan yang didapatkan. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh, itu seperti apa? Dekat dengan penjual minyak wangi. Kalau kita dekat penjual minyak wangi, dia menawari kita misalkan, apa yang dilakukan? Colek. Coba, ini aromanya gimana ya? Colek. Gak beli tapi coba dicoba 10 botol misalnya. Harum semua. Kalau toh nggak beli dia mendapat aroma harumnya ini minyak wangi ini. Ini gambaran orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ini penting. Wattabi sabila man anaba ilaih. Ikutilah orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka orang-orang yang sudah tidak baik biasanya ketika dia itu sudah berteman dengan orang yang tidak baik, ini dia bisa mengalahkan nafsunya. Biasanya ketika bertemu dengan orang-orang baik dia akan menjauh, nggak suka, karena nafsunya sudah biasa dengan orang-orang tidak baik. Maka ini harus ditekan, nggak dibiarkan. Kalau dibiarkan tambah dalam dengan mereka bahaya. Ini orang-orang yang biasa tidak baik, sekali lagi, ketika melihat ada orang yang dianggap orang baik itu sudah cari jauh, mesti menghindar. Maka kita beruntunglah ketika kita itu dekat dengan orang-orang yang soleh. Dan teman yang soleh ada sekali lagi, ketika teman itu melihat kita itu tidak baik, dia akan mengingatkan kita. Itu teman yang bagus. Kalau Anda punya teman begitu, pegang, jangan dilepas. Jadi teman suka usil ini misalkan. Ada orang gini, sholat telat sedikit, ayo ada sholat, mengajak yang baik-baik. Ini justru orang yang baik. Jadi teman yang baik itu, kalau kita itu mau salah diingatkan, kalau itu kurang kita mau menyimpang diingatkan. Ini teman yang baik. Tetapi kebalikan, tidak sedikit orang menganggap teman baik itu kalau kita mau salah nggak mau mengingatkan, dibiarkan, sungkan mau mengingatkan. Udah teman dekat, dia udah tahu salah, kita mau mengingatkan tuh nggak enakan, ya kan? Kadang-kadang nggak enakan. Justru itu bukan teman yang baik. Teman yang asli itu ya kalau kita salah suruh ingatkan. Coba kalau aku ini manusia, aku ini kalau salah coba ingatkan. Tapi kalau ada teman mengingatkan kita kok kita tambah nggak suka, marah-marah, terus kita tinggal, bahaya ini. Akhirnya ketemunya ada dengan orang-orang tidak baik tadi. Orang teman yang nggak baik, ketika kita salah dia dibiarkan, tambah didukung, disupport. Nah ini sebetulnya ini bukan teman baik, ya, teman yang sangat membahayakan. 6 ini, jadi pentingnya untuk memilih teman bergaul. Dan bahayanya sekarang ini kadang-kadang orang nggak kenal sudah bisa chattingan saling balas, orang kenal. Ya. Tapi justru kadang-kadang nggak kenal itu omongannya bisa kotor-kotor dan jelek-jelek, mikirnya bebannya kan tidak terlalu, ya kan, tidak terlalu berat seakan-akan. Orang kadang bisa ngomong jelek di tulisan, begitu ketemu orang belum tentu bisa ngomong kan. Iya kan, terkadang kan begitu. Ngomong jelek-jelek, alah orang kenal lah kok. Misalkan dengan tulisan, terus menjelekkan orang tuanya dia misalkan. Kemudian orang
terus dia pun membalas dengan begitu. Ya sama saja. Allah kan tahu. Ingat. Allah tahu yang kita tulis, yang antum tulis Allah tahu. Bunyinya apa Allah tahu itu. Maka ini jangan menganggap tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya ada dengan dia. Allah tahu. Maka ini iman. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Di mana saja Anda berada, Allah melihat Anda, mengetahui Anda. Yang Anda tulis sembunyikan pun Allah tahu. Ini penting. Inilah iman. Inilah orang yang merasa yang bertauhid kepada Allah, mengimani Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, sehingga dia senantiasa terkontrol, merasa terawasi oleh Allah Ta'ala. Dan memang demikian Allah mengawasi kita. Maka ini sekali lagi pentingnya iman di dalam kehidupan kita, pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Wa idza kana hadza, kita kembali ke kitab. Wa idza kana hadza sya'nuhum ma'a walidaihim ma'a izami ihsanihim fala khatimata lahum ma'a kulli sahibin mahma ahsan. Walidza qala Umar bin Abdul Aziz rahimallahu la tashabanna aqon fa innahu la yaqbalaka wa qad aqwa walidayhi. Apabila demikian ini keadaan mereka terhadap kedua orang tuanya, padahal kedua orang tuanya telah berbuat baik kepadanya, tapi dia membalas dengan semacam itu, mencaci, mencela dan mencemooh, misalkan melakukan celaan kepada kedua orang tuanya, maka sudah tidak ada lagi wala khatimata lahum ma kulli sahibin mahma aksan. Maka tidak ada lagi kebaikan terhadap orang dengan seorang temannya, sahabatnya, walaupun dia itu baik, telah berbuat baik. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, la tashabanna aqon, jangan sekali-kali kamu bersahabat dan berteman dengan seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau kepada orang tuanya aja berani durhaka, apalagi pada teman. Itu maksudnya. Ya kan? Hanya teman, walaupun teman baik awalnya baik, mesti ujungnya enggak akan baik. Enggak ada kebaikan bagi orang di dalam diri orang yang telah berani durhaka kepada orang tuanya. La tashabanna aqon fa innahu la yaqbalaka. Jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan orang yang durhaka kepada orang tua, karena sesungguhnya ia tidak akan menerima kamu, karena ia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Baik, sementara mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan ini banyak faedah yang bisa kita ambil di sini. Maka berhati-hatilah untuk bergaul dan bermuamalah, dan senantiasa di mana saja berupayalah untuk menjaga nama baik orang tua, tidak mencoreng nama orang tua, apalagi melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kedua orang tua Anda dicela dan dicaci maki oleh orang lain gara-gara perbuatan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah dan petunjuk kepada kita, dan berikan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.